wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you always be healthy. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, pemecahan masalah bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya videonya. Student, before we will start studying, please recite doa before study. Rabbi zidni ilma, warzuqani fahma. Ya Allah, grant me knowledge and increase my intelligence. Amin. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pecahan. Ada 4 jenis bilangan pecahan ya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga adalah desimal, dan yang keempat adalah persen. Dan operasi pada pecahan. Ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian dan pembagian, serta ada operasi campuran. Semuanya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Mari kita amati gambar berikut. Dari keempat gambar tersebut adalah kegiatan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Ternyata kegiatan dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan matematika. Contohnya adalah bilangan pecahan. Nah, biasanya soal seperti ini dibuat dalam soal cerita ya anak-anak, dan ada beberapa langkah untuk mengerjakannya. Anak-anak, berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama adalah pahami soal cerita dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika sesuai dengan soal tersebut. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang sudah dibuat. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut ya. Soal pertama, Pak Catur membeli daging sapi sebanyak 15 kg. Sebanyak 1/3 bagian digunakan untuk membuat bakso, dan 1/6 bagian digunakan untuk membuat sate. Berapa kilogram sisa daging sapi Pak Catur? Untuk menyelesaikannya adalah kalian harus memahami apa yang dimaksud dari soal cerita tersebut. Kalian akan tulis ya. Untuk pembahasannya adalah Pak Catur membeli daging sapi sebanyak 15 kg. Berarti ini adalah jumlah daging sapinya, yaitu 15 kg. Kemudian, sebanyak 1/3 bagian digunakan untuk membuat bakso. Berarti daging sapi tersebut dibuat bakso adalah 1/3 bagian. Kalau 1/3 bagian berarti dia 1/3 dari jumlah daging sapi ya. 1/3 dikali 15. Kemudian adalah 1/6 bagian digunakan untuk membuat sate. Berarti daging sapi dibuat sate, yaitu 1/6 bagian. Berarti kita tulis adalah 1/6 dikali dengan jumlah daging sapi. 6 dikali 15. Nah, ini adalah inti dari soal cerita tersebut. Nah, dari pembahasan soal cerita tersebut, maka kita bisa menentukan nih kalimat matematikanya. Kalimat matematika berdasarkan soal nomor 1 adalah bahwa Pak Catur membeli daging sapi sebanyak 15 kilo, berarti 15. Kemudian 1/3 bagian digunakan untuk membuat. Kalau digunakan berarti operasinya adalah pengurangan. Berapa untuk dibuat bakso? Seperti yang sudah kita tulis
yaitu 1/3 kali 15. Maka kita tulis ya di sini 1/3 kali 15. Kemudian dibuat lagi sate, yaitu 1/6 kali 15. Lagi ya, 1/6 kali 15. Nah, ini adalah bentuk kalimat matematikanya. Selanjutnya, untuk menentukan hasilnya yaitu dengan menghitung kalimat matematikanya. Kita tulis kalimat matematikanya adalah sini ya. Kalimat matematikanya ini adalah seperti ini. 15 dikurangi 1/3 dikali 15 dikurangi 1/6 kali 15. Dilihat dari operasinya, maka kita harus dahulukan perkalian. Kita dahulukan perkalian dengan menyimpan 15 dikurangi. Kalikan ya. Nah, 15 yang ada di sini kita buat per 1. 15 kali 1 berarti 15/3. Buat yaitu 15/3. Kemudian dioperasikan pengurangan, dikalikan 15 kali 1 yaitu 15/6. Setelah seperti ini, kita samakan penyebutnya. 15/6. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut 3 dan 6, yaitu 6. Kita buat ya di sini 6. Kita buat adalah per 6. Karena di sini ada 3 pecahan, kita buat dengan 3 pecahan biasa dikurangi. Nah, kita tulis dengan 6 penyebutnya. 6 dan 6. Oke, 6 dibagi. Nah, 15 ini yang bilangan Caca ini kita buat per 1 ya. Jadi 6 dibagi 1 adalah 6. 6 dikali 15 adalah 90. Kemudian 6 dibagi 3, pecahan yang kedua ya. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 15 adalah 30. Dan 6 dibagi 6 adalah 1. 1 kali 15 adalah 15. Nah, jadi sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal kurangi. 90 dikurangi 30 yaitu 60. 60 dikurangi 15 adalah 45. Jadi hasilnya adalah 45/6. Nah, anak-anak diingat kembali ya, kalau pembilangnya lebih besar, maka kita harus rubah dalam pecahan campuran. Berarti 45 bagi 6 itu adalah 7. Kemudian ada sisanya, yaitu 3/6. Jadi hasilnya sisa daging Pak Catur adalah 3/6 kilo. Kita tulis di sini ya, dengan ada kata jadi. Kesimpulannya, jadi sisa daging sapi Pak Catur adalah 3/6 kilo. Adalah 3/6 kilo. Nah, ini adalah pembahasan untuk nomor 1. Contoh soal kedua. Gali mempunyai bambu sepanjang 5 meter. 50% dari panjang bambu itu akan digunakan Gali untuk membuat alat musik angklung. Sisa bambu tersebut diberikan kepada Ahmad 1/5 meter. Berapa meter sisa bambu yang dimiliki oleh Gali? Untuk menyelesaikannya, pahami dulu apa yang dimaksud dari soal cerita tersebut. Maka pembahasannya, dari soal cerita dikatakan bahwa Gali mempunyai bambu sepanjang 5 meter. Maka Mem akan tulis adalah panjang bambu
panjang bambu adalah 5 meter. Kemudian bambu tersebut akan dibuat angklung, maka memang akan tulis dibuat angklung, yaitu 50% dari panjang bambu, berarti dikali 5. Kemudian sisa dari bambu tersebut akan diberikan kepada Ahmad. Dituliskan diberikan kepada Ahmad adalah 1/5. Kita tulis 1/5. Ya, dari soal cerita tersebut kita dapatkan poin dari soal cerita. Kemudian setelah ini kita bisa menuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematika adalah Galih mempunyai bambu sepanjang 5 meter. Maka kita tulis 5. Apabila digunakan maka dikurangi untuk dibuat angklung. Berarti tadi yang dibuat angklung ini kita tuliskan 50% dikali 5. Kemudian sisa dari itu akan diberikan kepada Ahmad, yaitu 1/5. Berarti itu operasi hitung pengurangan. Nah, maka kita mendapatkan kalimat matematikanya seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya berarti kita lihat operasi dari kalimat matematika tersebut, yaitu 5 dikurangi 50% dikali 5 dikurangi 1/5. Nah, di sini ada perkalian, maka kerjakan perkalian terlebih dahulu. 5 dikurangi, nah 50%. Berarti kita harus ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 50/100. Tulis 50/100. Kemudian dikali dengan 5. Dikali 5 dikurangi 1/5. Nah, setelah ini baru kita kalikan nih 50/100 dikali 5. Nah, Mem akan sederhanakan dulu 50/100-nya menjadi 1/2 karena sama-sama dibagi 50. Tuliskan lagi, berarti di sini 1/2. Kemudian dikali 5 dikurangi 1/5. 1/5. Nah, 1/5-nya ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Kita lihat ya, 1/5 berarti 5 kali 1 tambah 1, yaitu ya betul 6/5. Nah, setelah ini kita langsung kalikan saja nih, karena sudah disederhanakan. Berarti kita kalikan 5 dikurangi setengah kali 5. Berarti 5/2. Jadi 5-nya itu kita buat pecahan menjadi 5/1. Kemudian dikurangi 6/5. Nah, setelah ini berarti kita mulai dari sebelah kiri, yaitu dengan disamakan penyebutnya. Penyebutnya 2 dan 5, berarti kita mencari KPK dari 2 dan 5. Berapa KPK dari 2 dan 5? Ya, betul, yaitu 10. KPK-nya adalah 10. Jadi kita akan buat per 10 semuanya. Di sini ada 3 pecahan biasa, maka kita buat 3 pecahan biasa. Nah, kita buka penyebutnya menjadi per 10. Bagaimana caranya? Nah, 5 itu yang bilangan caca kita buat jadi 5/1. Itu 10 kali 5, 50. Nah, gitu ya. 10 dibagi 2 dapat 5, 5 kali 5, 25. Kemudian 10 dibagi 5, 2 kali 6, 12. Jadi tinggal kita langsung kurangi saja. Yaitu 50 dikurangi 25. Kemudian dikurangi 12. 50 kurang 25 kurang 12 yaitu 13/10. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka jadikan pecahan campuran, yaitu 1/3/10. Jadi
Tulis ya kesimpulannya bahwa jadi sisa bambu yang dimiliki oleh Galih Galih adalah 1,13/10 meter. Itu ya cara mengerjakannya. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Itu adalah penjelasan mengenai pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugasnya dikerjakan ya tugas berikut. Oke, cukup sekian dari Mem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.